Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minibus tabrak bagian belakang truk hingga ringsek di Tol Cipali, 1 orang tewas. Tak tahan dengan tingginya harga kedelai impor, perajin tahu tempe di Jawa Barat memutuskan mogok produksi selama 3 hari mulai 17 Oktober mendatang. Undang dan Sutina, warga desa Cipicung Garut yang rumahnya dirobohkan rentenir karena hutang kini menghilang. Usai diancam akan dibunuh oleh 2 orang tidak dikenal. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali Subang Selasa pukul 8 pagi. Sebuah minibus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan tabrak belakang yang menelan korban jiwa kembali terjadi di ruas tol Cipali Subang. Kali ini sebuah minibus menabrak bagian belakang sebuah truk di tol Cipali kilometer 91.300 arah Jakarta menuju Palimanan, Desa Caracas, Kecamatan Kalijati. Menurut polisi, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk. Sebab saat kecelakaan, minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan tersebut menabrak bagian belakang truk tanpa sempat mengerem. Akibat kecelakaan ini, 1 orang penumpang minibus bernama Ahmad Khairul, 46 tahun, warga Durensawit, Jakarta Timur, meninggal dunia. Sedang pengemudi minibus dan 1 orang penumpang anak menderita luka-luka. Yang meninggal 1 orang, yang luka-luka 2 orang juga. Jadi semuanya 3 orang, yang meninggal 1 orang. Kalau kondisi yang meninggal gimana, Pak? Ya, kalau kondisi yang meninggal, rahang ada luka-luka, terus ini pipi, ya agak lumayan, gitu. Terus pelipisan, dan ini yang paling patah pas dada, luka berat. Kalau kaki yang kiri patah. Korban tewas dan luka-luka telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta dan kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di tempat penyimpanan barang bukti Lakalantas Tol Cipali Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir membuat tanaman cabai merah milik para petani di Desa Cikaso, Kecamatan Karamat Mulia, Kuningan rusak dan busuk. Petani pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tanaman cabai milik petani di Desa Cikaso, Kabupaten Kuningan rusak dan membusuk. Padahal tanaman cabai merah besar ini sudah siap untuk dipanen. Tanaman cabai rusak akibat curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir. Banyaknya cabai yang busuk dan rusak membuat para petani cabai terancam gagal panen. Sebab hasil panen anjlok 80%. Dari tadinya bisa mencapai 5 kuintal menjadi kurang lebih hanya 1 kuintal cabai saja. Akibatnya petani pun merugi jutaan rupiah karena tidak bisa menutupi biaya tanam. Agar kerugian tidak makin besar, sebagian petani memanen cabai lebih awal. Kondisi ini diperburuk dengan harga cabai di tingkat petani yang anjlok. Padahal harga cabai merah di tingkat konsumen atau di pasar tradisional saat ini tengah mengalami kenaikan. Sekarang pada rusak, pada busuk. Pada busuk. Iya. Kenapa itu, Bah? Tahu ada hamanya, hama kering kena itunya teh. Cuaca dari ya, cuaca. Panas, tepo Hujan. ya. Jadi hujan terus. Ya. Jadi tamannya pada busuk. Pada busuk, pada marati. Pada mati. Iya. Nah, kalau cuaca begini hasil panennya gimana, Bah? Ya rugi. Rugi. Iya. Kalau dirugi berapa kira-kira, Bah? Ya rugi ya, apa yang dapat biasa 5 kintal 6 kintal, sekarang sekintal belum dapat. Belum dapat. Iya. Ini ku harganya nih, harga cabai sekarang. Harga cabai sekarang apa? Harga cabai merosot. Berapa, Bah? Harga cabai hijaunya aja cuma 5.000 perak. Kalau merah? Kalau merah cuma 13. Para petani berharap pemerintah turun tangan membantu mereka menutupi kerugian akibat gagal panen. Para petani juga berharap harga jual cabai mereka bisa kembali naik. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Harga sejumlah bahan pangan impor terus naik, tak terkecuali pada tepung terigu.
Perlahan tapi pasti harga tepung terigu di pasar Ciamis terus mengalami kenaikan. Para pedagang menandai kenaikan harga tepung terigu dimulai sejak bulan April lalu. Saat harga BBM naik, kenaikan terigu semakin terasa dan terus meningkat hingga saat ini. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual tepung terigu Rp10.000 per kilogram, saat ini harga tepung terigu sudah menyentuh Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga tepung terigu pun berdampak pada turunnya penjualan, bahkan sampai setengahnya. Kalau sekarang buat eceran teh saya ngejual 11.000 per segitiga gitu Per kilo. per kilo. Sebelum kenaikan berapa, Pak? Sebelum kenaikan bisa harga 10.500, malahan 10.000 juga Pak. Saya, Pak, ya. Belum hari raya. Oh, itu sebenarnya kenaikan sejak kapan sih, Pak, ini terjadi? Semenjak pandemi juga udah mulai, jadi naiknya bertahap Pak. Bertahap. Jadi nggak sekaligus. Apa emang ada dampak dari perang Ukraina itu ya, Pak? Kayaknya sih iya, soalnya kan kita kan impor barangnya. Kalau buat mereka kan nggak ada pengganti di sini. Pak, kalau dari kenaikan harga tepung ini gimana nih terhadap dampak terhadap penjualan, Pak? Daya beli masyarakat jadi kurang Pak. Kurang ya? Iya, Ada sampai 50% Pak penurunannya? bisa jadi, bisa. Bisa jadi. Iya, bisa. Oh, oke. Bisa dikatakan begitu. Tak seperti tepung terigu, harga minyak goreng curah yang merupakan produksi dalam negeri stabil di angka Rp12.000 per liter. Kondisi minyak yang jernih dan harga yang lebih murah membuat permintaan minyak goreng curah saat ini lebih tinggi dibandingkan minyak goreng kemasan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Harga kedelai impor yang melonjak hingga Rp13.000 per kilogram akhirnya membuat perajin tahu tempe angkat tangan. Perajin dan pengusaha tahu tempe se-Jawa Barat sepakat akan melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari dari tanggal 17 hingga 19 Oktober 2022. Setelah sempat menahan diri sejak awal tahun ini, para perajin tahu tempe se-Jawa Barat akhirnya memutuskan akan kembali melakukan aksi mogok pada tanggal 17 Oktober mendatang. Keputusan melaksanakan aksi mogok produksi selama 3 hari diambil para pengusaha dan perajin tahu tempe se-Jawa Barat setelah berembuk bersama dan menilai saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah mahalnya harga kedelai impor. Setelah mogok, perajin akan menaikkan harga tahu dan tempe yang mereka jual. Jadi kita nanti pada hari Senin depan, tanggal 17 Oktober, kita akan mengadakan mogok produksi. Jadi pas hari Senin, Selasa, dan Rabu itu nggak ada tahu dan tempe di pasaran. Itu tujuan dari aksi mogok ini sendiri apa sih Pak Ji? Ya kita biar semua konsumen tahu, terus apa namanya, pemerintah juga tahu lah semuanya. Kita biar ya harapannya ada bantuan atau istilahnya ya pemerintah turunlah ke bawah gitu biar tahu semua dan konsumen juga tahu bahwa kita nanti pas tanggal 20 itu harga tahu dan tempe sudah mulai naik. Ini Pak Ji, untuk harga kedelai sendiri para perajin dan pengusaha tahu tempe membeli berapa, 1 kilonya itu berapa Pak Ji? Sekarang harganya di 13.000. 13.000. Per kilo. Itu sebelumnya berapa Pak Ji terakhir? Ya, kalau bulan kemarin itu masih ya kalau sebelum naik 10.000 sampai 11.000-an lah. Sekarang terakhir di angka 13.000 Pak Ji. 13.000 kemungkinan juga hari ini mau kenaikan lagi katanya. Semenjak melonjaknya harga kedelai impor, banyak pengusaha dan perajin tempe yang merugi. Karena di satu sisi kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku dan ongkos produksi, apalagi setelah pemerintah menaikkan harga BBM tidak bisa ditutupi dari harga jual tahu tempe. Sedang imbas kenaikan harga BBM, daya beli masyarakat juga melemah. Akibatnya tidak sedikit pengusaha atau perajin tahu tempe yang gulung tikar. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.